Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Belum muncul tadi, udah muncul. Baik, sebentar. Ya. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Al-Mahamah yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan kajian kitab Al-Kabair yang disusun oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas dosa besar yang ke-19, yaitu menggelapkan harta rampasan perang, demikian juga menggelapkan harta dari Baitul Mal dan zakat. Kita telah sebutkan, walaupun itu suatu hal yang sepele, ya, disebutkan bahwa di zaman Nabi SAW ada seseorang yang dia hanya menyembunyikan kain tenun, selembar kain saja. Selembar kain dia sembunyikan, namun kemudian dia terhalang karena kain yang dia sembunyikan tadi, kain yang dia gelapkan tadi, dia terhalang untuk mendapatkan gelar syahid. Dia terhalang untuk menjadi syahid dari para syuhada. Maka bagaimana dengan orang yang melakukan penggelapan lebih besar daripada itu? Demikian juga kita telah sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sedekah yang didapatkan dari harta hasil penggelapan. Karena sebagian orang mengatakan bahwa enggak apa-apa kita korupsi, enggak apa-apa kita ambil harta negara, yang penting banyakin sedekahnya. Maka telah kita sebutkan Allah Subhanahu wa taala, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali harta yang baik-baik saja. Jika tidak ada alasan bagi seseorang kemudian dia ingin membersihkan harta hasil korupsinya tadi atau harta hasil penggelapannya tadi dengan apa? Dengan melakukan banyak sedekah. Nah, sekarang insyaallah kita akan masuk kepada dosa besar yang ke-20, yaitu adzulmu bi akhdhi amwalin nasi bil batil. Kezaliman dengan cara mengambil harta manusia secara batil. Disebutkan oleh para ulama bahwa bab yang ke-20 ini pada hakikatnya adalah dzikrul 'am ba'dal khas. Menyebutkan sesuatu yang umum setelah sesuatu yang khusus. Jadi kalau kita lihat bab 19 itu seharusnya masuk juga ke dalam bab ini. Tapi kenapa disendirikan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi? Ada bab yang khusus membahas tentang penggelapan. Karena sebagian orang bermudah-mudahan yang melakukan penggelapan, padahal itu juga termasuk mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Disendirikan oleh Imam Adz-Dzahabi agar orang tidak bermudah-mudahan. Kemudian dalam bab ini Imam Adz-Dzahabi, ya, bagaimana biasanya beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa ya, kezaliman, mengambil harta manusia secara batil ini merupakan dosa besar. Dalil yang pertama yang dibawakan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala, bahwa bisa simak di layar, dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-188. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam." Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak halal,
Wa tudlu biha ila hukam, apalagi kemudian ya kalian coba memanipulasi, kalian bawa permasalahan ini ke hadapan hakim. Ya, memanipulasi realita, memanipulasi fakta di depan hakim, maka ini lebih berat lagi. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam kelanjutannya, "Lidaqulu fariqan min amwalin nasi bil ithm." Agar manusia bisa mengambil harta yang lainnya dengan cara yang dosa. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengetahui. Satu hal yang menarik dari ayat ini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sababun nuzulnya, sebab turunnya ayat ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, kata Abdullah bin Abbas, ayat ini turun tentang seseorang yang berhutang. Jadi di masa dulu, di masa Nabi SAW ada seorang yang berhutang. Kemudian ketika ditagih, ya, dia mengatakan kepada yang berhutang, saya nggak pernah mau hutang sama kamu. Ya, ini memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dengan cara apa? Tidak mau membayar hutang. Dia sudah berhutang, kemudian tidak mengakui hutang tersebut. Nah, qadarullah, orang yang menghutangi, ya, orang yang menghutangi ini tidak punya bukti. Makanya kita kalau ingin menghutangi seseorang harus ada hitam di atas putihnya. Ya, walaupun itu orang yang kita percayai, agar kita punya bukti. Ya. Orang menuliskan hutang ada hitam di atas putihnya saja masih banyak yang mempelak hutang. Ya, apalagi kalau tidak tertulis. Ya, apalagi kalau tidak tertulis. Maka hati-hati. Zaman sekarang orang berhutang, ketika ditagih hutangnya lebih galak daripada orang yang menghutangi. Nah, ini termasuk kezaliman. Nah, orang ini, orang yang tadi berhutang kemudian dia mengaku bahwa tidak pernah berhutang, dia bawa permasalahan itu kepada hakim. Kemudian dia katakan kepada hakim, ini kepada Rasulullah SAW, bahwa apa? Bahwa saya nggak pernah berhutang. Orang ini telah melakukan kezaliman pada diri saya. Ya, saya kok dituduh berhutang kepada dia. Ya, maka turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Janganlah kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil, memanipulasi. Ya, dia sudah berhutang, kemudian mengaku tidak berhutang. Apalagi kemudian sampai membawanya kepada hakim, lalu berbohong, ya, ya, mengucapkan sumpah dusta, bahkan bersumpah dusta, demi Allah saya nggak pernah berhutang sama dia, ya. Maka yang demikian kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang demikian ini akan mendapatkan adab dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang lain. Kalau Allah Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dosa itu adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menzalimi manusia dan melakukan perbuatan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Dia mengambil harta manusia dengan cara memanipulasi, dia mengambil harta manusia dengan cara menipu. Ya. Maka ini yang disebut sebagai dosa. Apa yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang semacam ini? Ulaika lahum adzabun alim. Orang-orang semacam ini akan mendapatkan adab yang sangat pedih. Maka hati-hati. Ya. Kalau kita baca dalil-dalil yang dibawakan oleh Imam Adz-Dzahabi, kita akan merasa takut. Ya, menzalimi orang lain, mengambil harta orang lain secara batil. Dalam segala bentuknya, baik itu mengambil dengan paksa ataupun menipu. Sebagian orang menipu, ya, ketika dia misalnya memperbaiki sesuatu, ya, dia bekerja menawarkan jasa. Sering dahulu waktu di Jakarta, kalau kita membenarkan mereparasi AC, ya kadang nggak perlu diisi freonnya, masih bagus, cuma perlu dibersihkan saja. Tapi kadang mereka entah itu dengan cara mengurangi, tiba-tiba ada yang dikempesi kita nggak tahu. Wah Pak, ini freonnya habis. Ya, kemudian kalau mau nambah sekian, 100.000, 200.000. Maka hati-hati. Ya, ini termasuk mengambil harta kaum muslimin secara zalim. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ulaika lahum adzabun alim. Mereka ini akan mendapatkan adab yang pedih. Uang nggak seberapa. Ya, uang nggak seberapa, tapi di akhirat Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan adab yang pedih. Maka bekerjalah dengan jujur. Kalau memang tidak rusak, jangan katakan rusak.
Ya, uang nggak seberapa, tapi harta nggak barokah, nanti dimakan oleh keluarga kita, di akhirat mendapatkan adab yang pedih, berlipat ganda dosanya. Ya. Ini adalah ancaman bagi orang-orang yang memakan harta manusia secara zalim. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa zalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir." Dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-8 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, dan orang-orang yang melakukan kezaliman tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun, dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada mereka. Ini ancaman yang sangat tegas. Ya, nggak ada yang bisa menolong kita. Ya, ketika orang yang dizalimi itu tidak ridho dengan kezaliman yang kita lakukan, maka pastilah adab Allah itu akan menimpa kita. Nggak ada satupun orang yang bisa memberikan pertolongan. Nggak ada yang bisa melindungi kita dari adab Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Adil. Allah itu Maha Adil. Maka kita jangan khawatir kalau ada orang yang melakukan kezaliman kepada diri kita dan kita nggak bisa mengambil hak kita dari dia, ya, maka pasti nanti di akhirat akan Allah Subhanahu wa taala hukumi dengan penuh keadilan. Hak kita itu akan kembali. Ya, kembali dalam bentuk apa? Kembali dalam bentuk ya dosa-dosa kita yang akan ditanggung oleh orang tersebut. Atau pahalanya yang akan diambil diberikan kepada kita. Karena nanti di akhirat tidak ada lagi alat pembayaran. Rupiah tidak berlaku, dolar tidak berlaku, dinar dan dirham tidak berlaku. Apa yang akan menjadi alat tukar transaksi nanti di akhirat? Pahala dan dosa. Sehingga orang-orang yang melakukan kezaliman, dia akan memberikan pahalanya kepada orang-orang yang dia zalimi. Kalau dia sudah tidak punya lagi pahala, maka dia harus menanggung dosa orang yang pernah dia zalimi. Jadi jangan khawatir Bapak-bapak. Kalau ada orang yang menzalimi kita, hukum Allah itu adil. Di akhirat nanti kita pasti akan mendapatkan apa yang menjadi hak kita. Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Kezaliman ini akan menjadi kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Apa maksudnya ini? Hadis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan hadis ini bahwa orang yang beriman, ya, dia akan senantiasa diliputi oleh cahaya pada hari kiamat nanti. Sehingga dia tidak akan merasa kegelapan, dia bisa berjalan dituntun oleh cahaya tadi. Berbeda dengan orang-orang yang melakukan kezaliman. Orang-orang yang melakukan kezaliman ini semuanya akan menjadi gelap. Tidak ada satu orang pun yang menuntunnya. Tidak ada cahaya yang bisa dia jadikan sebagai panduan untuk dia berjalan. Dia akan terantuk, dia akan menabrak karena tidak ada cahaya. Ya, sebagaimana orang yang buta. Sebagaimana orang yang buta, nggak tahu harus berjalan kemana, semuanya gelap. Maka ini adalah adab Allah Subhanahu wa taala karena dia telah melakukan kegelapan, kezaliman, ya, di dunianya, maka al-jazaa'u min jinsil amal. Karena kezaliman itu artinya kegelapan. Ya, secara bahasa kezaliman itu artinya kegelapan. Karena dia telah melakukan kezaliman di dunia, maka di akhirat nanti Allah balas. Apa balasannya? Allah akan buat dia senantiasa diliputi kegelapan, tidak tahu kemana dia harus berjalan. Dan ini merupakan siksaan bagi Allah, bagi orang-orang yang melakukan kezaliman kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini beliau menyebutkan sebuah contoh kezaliman yang mungkin terjadi di tengah-tengah masyarakat, sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man zalama shibran minal ard." Barang siapa yang melakukan kezaliman, ya, dalam bentuk satu jengkal tanah. Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Man akhadha shibran minal ard." Barang siapa yang mengambil tanah, ya, sejengkal saja, tawaqahu ila sab'i aradin yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan siksa dia. Dengan cara apa? Allah gantungkan 7 lapis bumi pada lehernya di hari kiamat nanti. Ya.
Ini ancaman yang sangat berat. Ya. Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah saja, misalnya hak tanah dia sampai di sini, kemudian dia melakukan kezaliman, dia perpanjang patok tanahnya, dia geser patok tanahnya, ya, misalnya untuk mendapatkan ruang yang lebih luas, ya, atau tempat untuk pagarnya. Karena kalau pakai tanahnya nanti untuk pagar, ya habis tanahnya, dia perpanjang tanahnya. Ya, kita pernah melihat, ya mungkin hadirin pernah melihat, ya ada sempat viral gambar orang parkir mobil. Ya, orang parkir mobil, kemudian mobilnya itu lebih panjang daripada tanahnya. Akhirnya apa yang dia buat? Ya, dia buat pagar, tapi pagarnya menjorok ke jalan, ngambil sekitar setengah meter. Ya, nah ini bukan hak Anda, ini hak umum. Ya, kenapa dipagari? Ya, kalau misalnya dia sekedar parkir saja, kadang-kadang dia parkir kemudian dia masukkan, ya jadi masalah. Tapi dia buat permanen, sehingga mau nggak mau orang kalau mau lewat jalan umum harus minggir dulu. Ini hati-hati, ini termasuk kezaliman. Apa yang merupakan hak umum, ya ini tidak boleh diambil. Ya, hak orang banyak. Maka hati-hati, ini suatu kezaliman. Apalagi kemudian dia sampai ya mengubah batas tanah, patok tanah. Ini bukan tanah dia, tapi dia ubah patok tanahnya. Ya. Nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan hukum dengan digalungkan 7 lapis bumi, ya, di lehernya. Bahkan orang-orang yang semacam ini terlaknat. Terlaknat. Walaupun hanya sejengkal tanah saja yang dia geser. Walaupun hanya sejengkal tanah saja, patok tanah yang dia geser, dia terlaknat. Dalam riwayat yang lain dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu man ghayyara manaral ardi." Allah melaknat orang yang mengubah patok tanah. Ya, walaupun hanya sejengkal saja, walaupun setengah jengkal, terlaknat orang-orang yang mengubah patok tanah. Maka bagaimana dengan orang-orang yang menguasai tanah secara zalim? Ya, ratusan meter persegi, ya, hektaran tanah yang bukan haknya, kemudian dia klaim. Maka lebih parah lagi. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan luput darinya kezaliman-kezaliman semacam ini. Maka orang-orang yang zalim jangan merasa aman. Anda bisa tenang di bumi. Ya, di dunia ini kalian bisa tenang. Tapi nanti di akhirat, ya semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima." Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah menegaskan bahwa Allah berlepas diri dari kezaliman. Allah berlepas diri dari kezaliman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melakukan kezaliman walaupun itu hanya sebesar zarrah. Zarrah ini dalam bahasa Arab artinya semut yang sangat kecil. Ya, kalau orang-orang sekarang menerjemahkannya biji atom, tapi ini kurang tepat. Ya, Al-Qur'an itu hendaknya diterjemahkan sesuai dengan keadaan di masa Nabi alaihi salatu wasallam. Zarrah ketika itu artinya adalah semut yang sangat kecil. Ya, memang ini perlambang untuk sesuatu yang sangat kecil. Allah tidak akan melakukan kezaliman walaupun ya itu hanya sekecil semut. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Kalau ada kebajikan sebesar zarrah, maka Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Ya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu." Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram atas kalian. Fala tadzalamu." Maka janganlah kalian saling menzalimi. Jangan kalian saling menzalimi. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kezaliman pada dirinya dan Allah juga mengharamkan kezaliman pada manusia. Kemudian beliau menyampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Wa diwanun la yatrukullahu minhu syai'an wa huwa dzulmul ibad."
Dan catatan yang tidak akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu saja adalah kezaliman yang dilakukan oleh para hamba. Ini adalah petikan sebuah hadis yang cukup panjang, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam membagi kezaliman itu menjadi 3. Ya, hadis lengkapnya sebagaimana yang di layar dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dawawinu indallahi azza wa jalla thalathatun. Catatan-catatan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 3. Diwanun la ya'ba'ullahu bihi syai'an. Yang pertama adalah catatan yang Allah Subhanahu wa taala tidak peduli sama sekali. Wa diwanun la yatrukullahu minhu syai'an. Kemudian catatan yang tidak akan ditinggalkan oleh Allah sedikit pun. Wa diwanun la yaghfiruhullah, dan catatan yang tidak akan diampuni oleh Allah. Jadi ada 3 catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Yang pertama adalah catatan yang tidak dipedulikan oleh Allah, artinya tidak diperhitungkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, catatan yang tidak akan ditinggalkan oleh Allah, artinya menjadi perhatiannya Allah Subhanahu wa taala, akan dibalas oleh Allah. Dan yang ketiga, catatan yang tidak akan diampuni oleh Allah sama sekali. Qala fa amma diwanul ladzi la yaghfiruhullah fasyirku billah. Maka catatan yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah syirik kepada Allah. Ya. Ini kalau ada di catatan amalan kita melakukan kesyirikan, ini pasti akan diadab oleh Allah. Kalau kita tidak meminta atau tidak bertobat dari perbuatan tersebut. Ya, kalau ada dalam catatan amalan kita berbuat syirik, ya, kalau kita tidak bertobat, Allah pasti akan menghukum kita. Kalau itu syirik akbar, maka tiada ampun lagi. Qala Allah Ta'ala, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, barang siapa yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan haramkan baginya surga. Na'udzubillah. Ini hukuman bagi orang yang di dalam catatan amalannya terdapat syirik akbar. Dia melakukan syirik akbar, menyembelih untuk selain Allah, ya, menyembelih untuk selain Allah, beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, maka Allah tidak akan ampuni. Allah akan haramkan surga itu bagi orang tersebut. Ini catatan yang pertama, catatan kesyirikan tidak akan diampuni oleh Allah. Wa amma diwanul ladzi la ya'ba'u Allahu bihi syai'an fadzulmul 'abdi nafsah fima bainahu wa baina rabbih min shaumi yaumin wa tarakahu aw salatin tarakaha fa inna Allah azza wa jalla yaghfiru dzalik. Ya. Kemudian catatan amal yang kedua adalah catatan yang Allah tidak peduli, karena itu merupakan kezaliman seorang hamba terhadap dirinya. Kezaliman yang terjadi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dia meninggalkan puasa, ya. Kemudian dia meninggalkan sholat, ya, terkadang saja bukan meninggalkan sholat secara keseluruhan. Terkadang mungkin dia lalai sholat atau dia lupa sholat. Ya, maka ini antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin mengampuni, maka akan diampuni dosa-dosanya. Catatan dosanya tadi akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yatajawazu insya, dan Allah Subhanahu wa taala akan melepaskannya apabila Allah menginginkan. Kembali kepada kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah akan ampuni. Kalau Allah menghendaki, maka dia bisa diadab. Kemudian catatan yang ketiga, wa amma diwanul ladzi la yatrukullahu minhu syai'an fadzulmul ibad ba'dihim ba'dhan. Ya. Adapun catatan yang tidak akan ditinggalkan oleh Allah, pasti akan dieksekusi oleh Allah, adalah kezaliman seorang hamba, ya, kepada hamba yang lainnya. Al-qisasu la mahalah. Pembalasan itu pasti ada, ya, dan pasti akan dilaksanakan. Ya. Jadi hati-hati. Ya, kalau kezaliman yang berupa kesyirikan, Allah tidak akan ampuni.
Kezaliman yang berupa perbuatan dosa antara kita dengan Allah, yang hubungannya antara kita dengan Allah, maka ini tahta masyiatillah. Bisa jadi Allah ampuni, bisa jadi Allah hukum kita. Tapi kezaliman kepada sesama ini tidak akan Allah tinggalkan. Pasti ada pembalasan. Pasti ada pembalasan. Baik. Kemudian beliau menyebutkan bentuk kezaliman. Nah, ini yang tadi kita singgung. Bentuk kezaliman yang sering terjadi di tengah-tengah kita. Qala alaihi salatu wassalam. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, ya, matlul ghani zulmun. Ya, orang yang mampu, al-ghani, orang yang mampu, kemudian dia menunda-nunda pembayaran hutangnya, maka dia telah melakukan kezaliman. Ya. Dan ini sangat banyak sekali terjadi di tengah-tengah kita. Ketika dia memerlukan uang, datang manis-manis, tolong saya butuh uang, saya butuh bantuanmu. Ya, ada berapa, adanya berapa aja, ya nggak apa-apa lah. Ya, saya pinjam dulu karena saya sangat membutuhkan. Akhirnya kita kasihan, pinjamkan uang. Ya, setelah beberapa waktu, kapan kamu akan kembalikan? Ya, insya Allah 1 bulan. Begitu 1 bulan nggak bisa ditelepon, WA diblokir, semua medsos diblokir. Ya, tahu-tahu ketika kita lihat pakai akun yang lain, dia sedang liburan di Bali, sedang liburan di mana, sedang belanja, ya, pamer ini, pamer itu. Ya, ketika dikatakan, tolong bayar utang, saya lagi sedang memerlukan, kita sedang memerlukan. Kamu ini dipinjam segitu aja pelit banget, nantilah saya bayar. Maka yang demikian adalah kezaliman. Matlul ghani zulmun. Ya. Orang yang sudah mampu untuk membayar hutang tapi tidak dia bayarkan hutangnya, dia tunda-tunda, maka dia telah melakukan kezaliman. Ya. Terlebih lagi kalau apa yang dilakukan ini menyebabkan orang menjadi apa? Jadi nggak mau menghutangi lagi. Ya, pengalaman saya menghutangi orang seperti itu, lalu diambil hutangnya, dia padahal mampu bayar tapi nggak mengembalikan. Saya nggak mau lagi hutangi orang gara-gara satu oknum. Maka hati-hati, matlul ghani zulmun. Orang yang sudah mampu membayar hutang tapi tidak mau membayarkan, dia telah melakukan kezaliman. Qala wa min akbari zulmi al-yamin al-fajira ala haqqi alaih. Dan termasuk dosa besar atau kezaliman yang paling besar adalah orang yang sampai bersumpah untuk mendapatkan apa yang bukan haknya. Nah, hati-hati. Kalau itu bukan hak Anda, jangan sampai sumpah-sumpah. Sumpah ini punya saya. Sumpah saya tidak berhutang. Hati-hati. Ini termasuk kezaliman yang paling besar. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Man iqtata'a haqqa imri'in muslim, ya, yaminuhu faqad aujaballahu lahun nar." Barang siapa yang mengambil harta saudaranya dengan sumpahnya, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dia untuk masuk ke dalam neraka. Ya, Allah akan perintahkan dia untuk masuk ke dalam neraka. Jadi ya, pakai sumpah-sumpah segala. Ya, sumpah ini punya saya. Ya, saya bersumpah ini punya saya. Hati-hati, kalau itu bukan punya Anda, ya Anda bersumpah untuk mendapatkannya, maka apa? Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam neraka. Qila ya Rasulullah wa in kana syai'an yashiran. Kemudian ada yang bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, ya, walaupun itu suatu hal yang sangat sepele, maka Nabi SAW mengatakan, wa in kana qadiban min araq, walau itu hanya sepotong kayu siwak. Yang membawa tahu ada kayu yang dipakai untuk sikat gigi, kayu siwak. Ya, kalau kita biasa, walaupun itu hanya kayu siwak saja yang dia ambil, dengan sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya dia telah melakukan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala akan mewajibkan dia masuk ke dalam neraka. Ya, kalau kita lihat dalil-dalil yang berkenaan dengan hak orang lain ini luar biasa ya, banyak sekali. Sehingga seorang muslim itu sangat anti melakukan kezaliman. Tapi banyak orang muslim nggak peduli, nggak takut sama Allah Subhanahu wa taala, melakukan kezaliman. Padahal dalil-dalil yang menunjukkan kezaliman, ya, ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun itu hanya perkara yang sepele. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, man ista'malnahu minkum ala amalin fakatamana mikhyatan fama faqahu kana ghululan ya'ti bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang kami beri amanah
dengan satu pekerjaan lalu dia tidak menyerahkan walaupun itu hanya sepotong jarum. Jarum Bapak-bapak. Jarum, satu hal yang sangat sepele. Berapa harga jarum? Enggak berharga sama sekali. Kana bululan ya'ti bihi yaumil qiyamah. Maka itu akan terhitung sebagai harta penggelapan dan nanti akan dia bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkannya. Walaupun itu hanya sebesar jarum. Ya. Kalau sekarang bukan jarum lagi ya, sekian banyak harta yang dia sembunyikan, yang dia gelapkan. Kemudian ini sudah kita bahas kemarin, ya, diulangi oleh Imam Adzabi, qala inna syamlata allati wallaha la tashtailu alaihi nar. Jadi perang Khaybar ada seseorang ya yang meninggal dipanah oleh musuh, kemudian para sahabat mengatakan bahwa dia telah mati syahid, ya, dia telah mati syahid. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, enggak, ada kain tenun yang dia sembunyikan, maka ini akan menyalakan api neraka padanya. Faqama rajulun faja'a bisyirakin kana akhadahu lam tusibuhu al-maqasim. Maka kemudian datang seseorang datang, dia membawa tali sendal yang kemudian dia ambil, yang dulunya dia ambil dan bukan merupakan bagiannya. Maka Nabi mengatakan syirakun minnar. Ya, ini merupakan tali sandal dari neraka. Tali sandal dari neraka. Jadi walaupun tali sandal saja, ya, ini akan menghalangi seseorang dari masuk surga walaupun dia telah melakukan amal jihad fisabilillah. Kemudian Nabi SAW pernah didatangi oleh seseorang. Qala rajulun ya Rasulullah, in qataltu sabiran muhtasiban muqbilan ghaira mudabbir atukaffir anni khotoyai? Qala na'am illa dain. Rawahu Muslim. Ya. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apabila aku berperang dengan keadaan bersabar, kemudian muhtasiban mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, muqbilan ya ghaira mudabbir, ya maju terus pantang mundur menghadapi musuh, atau kafir anni khotoyai, apakah yang demikian akan menghapuskan dosa-dosaku?" Qala na'am illa dain. Maka Nabi SAW mengatakan iya, kecuali kalau kamu punya hutang. Punya hutang yang tidak kau bayarkan, maka hutang ini akan menghalangi dirimu dari ya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hutang yang tidak dibayarkan ini akan menjadi penghalang. Makanya jangan mudah untuk berhutang. Jangan mudah untuk berhutang karena ini akan menghalangi seseorang ya dari berbagai macam keutamaan. Apalagi kalau dia memang sudah mampu untuk membayarkan hutang tersebut, namun kemudian ya dia tidak mau membayarkannya. Baik. Kemudian kata Imam Adzabi, qala sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau menyampaikan sebuah hadis ya, riwayat Imam Bukhari dari Khawlah Al-Ansariyah, inna rijalan ya yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqq falahumun nar yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang menggunakan harta Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang tidak benar, maka bagi mereka neraka pada hari kiamat nanti. Ini hukuman bagi orang-orang yang mempergunakan harta ya harta umat, tapi dia pergunakan untuk kepentingannya pribadi tanpa hak. Falahumun nar yaumal qiyamah, maka dia berhak untuk mendapatkan api neraka pada hari kiamat nanti. Qala wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Ka'ab bin Ujrah. Dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ka'ab bin Ujrah, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin an-naru aula bihi. Sahihun ala syarti syaikhain. Dari sahabat Jabir bin Abdullah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ka'ab bin Ujrah, tidak akan masuk ke dalam surga daging yang tumbuh dari barang yang haram. Suhud artinya makanan haram, makanan yang diambil dari harta yang haram. Ya.
Ada dua pengertiannya kata para ulama. Yang pertama, makanannya haram, zatnya memang haram. Dia makan babi, dia minum khamar, lalu dagingnya tumbuh dari perkara-perkara yang diharamkan tadi, maka an-nar ahaq, ya. Neraka itu berhak untuk makan daging yang haram tadi, dan dia tidak berhak untuk masuk ke dalam surga. Dalam hadis yang lain disebutkan, masih dari Ka'ab bin Ujrah, la yarmu lahmu nabatan min suhtin illa kanat an-naru aula bihi. Ya, tidak akan tumbuh tidaklah daging manusia yang tumbuh dari barang yang haram kecuali neraka itu berhak untuk memakannya. Demikian juga dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar, la yadkhulul jannah jasadun ghudhiya bi haram. Tidak akan masuk ke dalam surga ya jasad yang tumbuh dari sesuatu yang diharamkan. Ini sama. Tinggal sedikit lagi kita lanjutkan. Kata Imam Az-Zahabi, wa yadkhulu fi hadzal bab al-makas wa qati'ut thariq. Termasuk memakan harta yang haram adalah tukang palak. Ya, tukang palak, orang yang malakin. Dia enggak berhak untuk ngambil orang, tapi dia memuti. Ya, memalaki orang-orang yang misalnya berjual di pasar, dia palaki. Uang keamanan kata dia. Ini masuk. Wa qati'ut thariq, para pembegal. Wasariqu, orang yang mencuri. Wal baqtal, orang yang berdusta. Tadi seperti mekanik yang mengatakan, "Oh, ini rusak, Pak, rusaknya ini, rusaknya ini." Ini enggak akan masuk ke dalam surga, termasuk dia ke dalamnya. Wal khain, orang yang berkhianat terhadap amanah. Wazugli, yakni orang para penipu. Man ista'ara syai'an fajahadahu, demikian juga orang yang meminjam sesuatu tapi menolak untuk mengembalikannya. Man tafaqa al-wazna wal kail, man tafafa al-wazna wal kail, demikian juga orang yang memanipulasi timbangan dan takaran. Wa man iltaqata malan falam ya'rifu, mengambil barang yang tidak diketahui siapa pemiliknya, dia ambil, dia masukkan dalam kantongnya. Wa man ba'a syai'an fihi aibun faqattahu, demikian juga orang yang menjual sesuatu yang ada cacatnya lalu dia tutupi. Wal mukhamir, orang yang berjudi. Wa mukhbirul mushtari bizaid, orang yang berlebihan dalam memberi penjelasan kepada calon penjual, dia lebihkan barang-barang yang dia jual. Maka ini termasuk mengambil harta orang dengan cara yang batil. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan dosa besar yang ke-21, yaitu mencuri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.